Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siskawati Prasetya dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, program studi Tadris Matematika semester 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai faktor linier ada yang sama atau berulang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan berbicara video saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor linier ada yang sama atau berulang. Artinya, semua faktor dari penyebut linier ada yang sama atau berulang, dan bisa saja semuanya berulang. Di mana setiap faktor linier AX tambah B yang muncul N kali dalam penyebut dari pecahan rasional, kita tulis sebagai jumlahan dari N pecahan persil. Sehingga, solusi atau cara penyelesaiannya dapat kita tulis dalam bentuk Fx sama dengan A1 dibagi Ax tambah B ditambah A2 dibagi Ax tambah B pangkat 2 ditambah A3 dibagi Ax tambah B pangkat 3 ditambah sampai dengan An dibagi Ax tambah B pangkat N. Ingat, N-nya ini adalah bilangan bulat positif. Langsung saja saya akan menjelaskan satu contoh, yaitu selesaikan integral dari 3x pangkat 2 dikurang 22x ditambah 19 dibagi x tambah 2 dikali x kurang 3 pangkat 2 dx. Sekarang kita perhatikan penyebutnya. Nah, penyebutnya sudah dalam bentuk faktor dan kita fokus pada x kurang 3 pangkat 2. Nah, ini x kurang 3 pangkat 2 berulang sebanyak 2 kali. Karena x kurang 3 pangkat 2 sama dengan x kurang 3 dikali x kurang 3. Nah, itulah dimaksudkan dalam materi ini, yaitu faktor dari penyebut linier ada yang sama atau berulang. Penyelesaiannya, kita gunakan solusi yang tersedia di slide pertama, sehingga 3x pangkat 2 dikurang 22x tambah 19 dibagi x tambah 2 dikali x kurang 3 pangkat 2 sama dengan A dibagi x tambah 2 ditambah B dibagi x kurang 3 ditambah C dibagi x kurang 3 pangkat 2. Sekarang kita samakan penyebutnya. A kita kalikan dengan x kurang 3, B kita kalikan dengan x tambah 2 dan x kurang 3. C-nya kita kalikan dengan x tambah 2. Sehingga penyebutnya sudah sama. Nah, kita fokus pada pembilangnya. Pembilangnya ini kita misalkan adalah persamaan 1. Nah, untuk mendapatkan nilai A, B, dan C-nya, kita substitusi X sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2 ini dari X ditambah 2 sehingga X sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2, apabila kita substitusi ke dalam B dan C, maka hasilnya 0. Sehingga 3x pangkat 2 dikurang 22x ditambah 19 sama dengan A dikali x kurang 3 pangkat 2. Kemudian x-nya kita ganti menjadi minus 2. Sehingga di ruas kiri atau hasil dari jumlahan di ruas kiri itu 75 dan di ruas kanan itu 25A. Kedua-dua ruas ini kita bagi 25 sehingga A sama dengan 3. Nah, untuk mendapatkan nilai C-nya, kita substitusi X sama dengan 3. Nah, apabila kita substitusi X sama dengan 3 ke dalam A dan B, maka hasilnya 0. Sehingga 3X pangkat 2 dikurang 22X tambah 19 sama dengan C dikali X ditambah 2. X-nya kita ubah menjadi 3. Dan hasil jumlahan di ruas kiri ini yaitu minus 20, dan di ruas kanan ini hasilnya 5C. Maka kedua-dua ruas ini kita bagi 5, sehingga C-nya sama dengan minus 4. Kemudian untuk mendapatkan nilai B-nya, kita substitusi A dan C ke dalam persamaan pertama. Sehingga A kita ganti menjadi 3, C-nya kita ganti menjadi minus 4. Kemudian kita kalikan 3 dikali x pangkat 2 menjadi 3x pangkat 2. 3 dikali minus 6x hasilnya minus 18x. 3 dikali 9 hasilnya 27.
dan minus 4 dikali X yaitu minus 4X. Minus 4 dikali 2 hasilnya minus 8. Kemudian yang kita kalikan tadi dipindahkan ke ruas kiri sehingga hanya B yang tersisa di ruas kanan. Nah, untuk memudahkan kita mendapatkan nilai B-nya, maka kita substitusi X sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan 0, sehingga hasil dari di ruas kiri ini adalah 0, dan di ruas kanan ini minus 6B. Maka masing-masing ruas kita bagi minus 6, sehingga B sama dengan 0. Langkah berikutnya kita integralkan, karena nilai A, B, dan C sudah kita dapatkan. Nah, integral 3X pangkat 2 dikurang 22X ditambah 19 dibagi X tambah 2 dikali X kurang 3 pangkat 2 dx sama dengan integral A dibagi X tambah 2 ditambah B dibagi X kurang 3 ditambah C dibagi X kurang 3 pangkat 2 dx. Sekarang kita pisahkan dan kita substitusi nilai A, B, dan C-nya. Maka A kita ubah menjadi 3, B-nya kita ubah menjadi 0, dan C-nya kita ubah menjadi minus 4. Kemudian sifat yang akan digunakan di sini adalah sifat integral A fx dx sama dengan A integral fx dx. Sehingga integral 3 dibagi X tambah 2 dx itu berubah menjadi 3 integral dx dibagi X tambah 2. Dan integral 0 dibagi X kurang 3 dx itu hasilnya 0. Maka langsung saja kita menuju ke integral minus 4 dibagi X kurang 3 pangkat 2 dx. Itu menjadi minus 4 integral dx dibagi X kurang 3 pangkat 2. Kemudian sifat yang akan kita gunakan yaitu integral 1 dibagi X atau 1/per X dx sama dengan ln X ditambah C di mana X lebih besar dari 0, atau integral 1/u du sama dengan ln U ditambah C di mana X lebih besar dari 0. Maka hasilnya 3 ln X tambah 2 ditambah 4 dibagi X kurang 3 ditambah C. Nah, 4 dibagi X kurang 3 ini hasil dari minus 4 integral dx per X dikurang 3 pangkat 2. Saya sudah melampirkan cara penyelesaiannya. Nah, ini. Minus 4 integral 1 dibagi X kurang 3 pangkat 2 dx kita sederhanakan. Sehingga minus 4 integral X kurang 3 minus 2 dx. Nah, kenapa minus 2? Karena penyebutnya ini kita bawa ke atas atau kita kalikan ke atas sehingga pangkatnya itu berubah menjadi minus. Kemudian kita integralkan. Nah, pangkatnya ini kita tambah 1 dan di bawah kita bagi minus 2 ditambah 1. Kemudian hasil dari minus 2 ditambah 1 itu adalah minus 1 dan minus 2 ditambah 1 menjadi minus 1 sehingga hasil dari minus 4 dibagi minus 1 itu hasilnya positif 4 dikali X kurang 3 minus 1 ditambah C. Nah, kita ubah kembali pangkatnya dijadikan positif karena ingat pada slide pertama tadi saya menyebutkan bahwa N itu adalah bilangan bulat positif. Maka hasilnya 4 dibagi X kurang 3 ditambah C. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahami dari penjelasan tadi. Insya Allah video ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.